Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Okta Mahendra dengan NIM 22338043, program studi Teknik Mesin NK, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Klasifikasi Material Teknik. Pengertian material teknik. Material teknik adalah kelompok material yang dirancang, dikembangkan, dan digunakan untuk aplikasi teknik atau rekayasa. Material-material ini dipilih dan diformulasikan berdasarkan sifat-sifat khusus yang memenuhi persyaratan tertentu dalam berbagai aplikasi industri, konstruksi, manufaktur, atau teknologi. Material teknik memiliki sifat yang bisa disesuaikan dan dioptimalkan untuk tujuan tertentu, seperti kekuatan mekanik, ketahanan korosi, konduktivitas listrik atau panas, berat, keawetan, dan lain-lain. Material teknik adalah sebuah interdisiplin ilmu teknik yang mempelajari sifat material dan aplikasinya terhadap berbagai bidang ilmu dan teknik. Ilmu ini mempelajari hubungan antara struktur, material, dan sifatnya. Klasifikasi material. 1. Logam. Logam adalah jenis material yang memiliki sifat-sifat seperti kuat, liat, keras, dan menghantarkan listrik atau energi panas, atau konduktivitas panas yang tinggi. Mampu menahan tekanan tanpa patah, mengkilap, keras, dan dapat ditempa. Logam merupakan material yang paling mendominasi dari bahan-bahan teknik lainnya, sebagai bahan yang paling utama dalam pembuatan mesin. Logam terbuat bukan dalam bentuk murni, melainkan dalam bentuk batuan yang mengandung biji besi, yang juga merupakan persenyawaan antara besi dan oksigen, tapi dalam bentuk silikat. Biji besi dihasilkan dari pertambangan. Logam adalah unsur kimia yang siap membentuk ion atau kation dan memiliki ikatan logam. Logam merupakan salah satu dari kelompok unsur yang dibedakan oleh sifat ionisasi dan ikatan bersama dengan non-logam. A. Besi. Besi adalah unsur kimia dengan simbol Fe dari bahasa Latin ferrum dan nomor atom 26. Ini adalah logam yang sangat umum digunakan dalam berbagai aplikasi karena kekuatan, ketahanan terhadap korosi, dan kemampuannya untuk membentuk berbagai jenis baja ketika dicampur dengan karbon. Besi memiliki banyak fungsi di berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, di bidang konstruksi, besi digunakan dalam pembangunan bangunan, jembatan, dan infrastruktur lainnya karena kekuatannya yang tinggi. Pada alat mesin dan bahan, alat dan mesin, alat-alat tangan, mesin, dan peralatan rumah tangga seringkali terbuat dari besi atau baja. Transportasi. Baja yang terbuat dari besi digunakan dalam pembuatan kendaraan bermotor, kereta api, dan pesawat terbang. Pipa dan saluran. Besi digunakan dalam pipa air, gas, dan saluran lainnya untuk mengalirkan berbagai jenis fluida. Peralatan dapur. Baja tahan karat yang mengandung besi digunakan dalam pembuatan peralatan dapur seperti panci, talenan, dan pisau. Konstruksi jembatan.
Besi dan baja digunakan dalam pembangunan jembatan, memberikan kekuatan dan stabilitas yang diperlukan. Peralatan olahraga, bola golf, batang golf, dan beberapa peralatan olahraga lainnya menggunakan besi dalam pembuatannya. Besi memiliki karakteristik diantaranya satu, kekuatan. Besi memiliki kekuatan yang baik, membuatnya menjadi bahan konstruksi yang umum digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk bangunan, jembatan, dan kendaraan. Dua, ketahanan terhadap korosi. Besi murni rentan terhadap korosi, tetapi ketika dicampur dengan unsur lain, seperti krom dan nikel, menjadi lebih tahan terhadap karat. Ini menciptakan baja tahan karat yang digunakan dalam peralatan dapur, pipa, dan banyak aplikasi lainnya. 3. Konduktivitas. Besi adalah konduktor panas dan listrik yang baik, sehingga digunakan dalam pembuatan kabel listrik dan peralatan pemanas. Magnetisme. Besi adalah satu bahan ferromagnetik yang dapat menjadi permanen atau sementara bermagnet ketika terpapar medan magnet eksternal. Fleksibilitas. Besi dapat dicetak dan ditempa dengan mudah sehingga dapat dibentuk menjadi berbagai bentuk dan struktur. Kepadatan. Besi adalah logam yang padat dan berat. Besi juga mempunyai kemampuan membentuk paduan. Besi dapat dicampur dengan berbagai unsur lain untuk membentuk paduan seperti baja dengan sifat-sifat khusus yang sesuai untuk berbagai aplikasi. Sifat bercorak. Besi memiliki kemampuan untuk membentuk pola yang menarik ketika teroksidasi, seperti dalam seni besi tempa. Karakteristik ini membuat besi menjadi salah satu logam yang paling penting dalam industri dan teknologi modern. B. Baja. Baja adalah paduan logam yang terutama terdiri dari besi, Fe, dengan penambahan unsur lain seperti karbon, C, mangan, Mn, silikon, dan unsur lainnya. Penambahan unsur-unsur ini mengubah sifat-sifat besi seperti kekuatan, ketahanan terhadap korosi, dan kemampuan membentuk. Baja sering digunakan dalam berbagai aplikasi konstruksi, manufaktur, otomotif, dan industri lainnya karena kekuatan dan ketahanan korosinya yang baik. Ada berbagai jenis baja yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda dalam berbagai aplikasi, seperti baja tahan karat untuk peralatan dapur dan baja struktural untuk pembangunan gedung dan jembatan. C. Aluminium. Aluminium adalah unsur kimia dengan lambang Al dan nomor atom 13. Ini adalah logam ringan berwarna perak, sangat baik dalam menghantarkan panas dan listrik. Berikut beberapa penjelasan mengenai aluminium. 1. Kegunaan. Aluminium memiliki berbagai aplikasi, termasuk pembuatan kemasan konstruksi bangunan, industri otomotif, pesawat terbang, dan sebagainya. Ini juga digunakan dalam kabel listrik dan kemasan makanan, seperti kaleng minuman. Aluminium juga memiliki sifat-sifat. Aluminium adalah logam non-ferrous yang tahan terhadap korosi karena membentuk lapisan oksida tipis di permukaannya yang melindunginya dari kerusakan lebih lanjut. Selain itu, aluminium adalah logam yang ringan yang membuatnya sangat berguna dalam aplikasi di mana berat adalah faktor penting. Aluminium dapat didaur ulang dengan mudah tanpa kehilangan kualitasnya. Daur ulang aluminium membantu mengurangi dampak lingkungan dan
penggunaan dari aluminium tersebut. 2. Keramik. Keramik dalam material teknik adalah bahan padat yang terbuat dari campuran mineral dan non-logam yang diolah melalui proses pemanasan yang tinggi, yang biasanya mencapai suhu di atas 1000 derajat Celcius. Keramik memiliki sifat-sifat seperti kekerasan, ketahanan terhadap suhu tinggi, isolasi listrik, dan ketahanan terhadap korosi. Mereka sering digunakan dalam berbagai aplikasi teknik, termasuk sebagai bahan untuk membuat alat-alat tahan panas. Isolator listrik, keramik teknis, dan lapisan pelindung pada berbagai komponen mesin. 3. Polimer. Polimer adalah molekul besar yang terdiri dari rantai atom berulang yang biasanya terdiri dari elemen seperti karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang-kadang unsur lainnya. Polimer terdiri atas struktur molekul yang besar yang tersusun atas monomer. Karakteristik dari polimer adalah memiliki kerapatan jenis yang kecil dan keuletan yang tinggi. Contoh material teknik polimer seperti plastik, karet, polimer tahan panas, polimer diperkuat serat, komposit, polimer matrik, polimer termosetting, polimer optik. 4. Komposit. Komposit adalah bahan yang terbuat dari 2 atau lebih jenis material yang berbeda, yang digabungkan secara fisik untuk menciptakan sifat-sifat yang unik atau lebih baik daripada bahan individu yang digunakan. Bahan-bahan komposit seringkali terdiri dari metrik dan penguat, dan penggabungan ini bertujuan untuk menghasilkan kombinasi sifat yang diinginkan, seperti kekuatan, kekerasan, ketahanan korosi, atau kepadatan. Contoh komposit termasuk serat kaca yang diperkuat dengan resin untuk membuat bahan yang kuat dan ringan. Material teknik memiliki sifat-sifat yaitu 1. Kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan material untuk menahan beban tanpa mengalami deformasi atau kegagalan. 2. Kekerasan. Kekerasan atau ketahanan material terhadap penyusutan atau deformasi permanen saat dikenakan beban. 3. Kelenturan. Kemampuan material untuk mengalami deformasi tanpa merusak atau pecah. 4. Kekakuan. Kekakuan adalah kemampuan material untuk menahan deformasi tanpa mengalami perubahan bentuk yang signifikan. 5. Ketahanan terhadap korosi. Kemampuan material untuk tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh reaksi kimia dengan lingkungan. 6. Konduktivitas termal adalah kemampuan material untuk menghantarkan panas. Baiklah, yaitu yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi.